Karena pada dasarnya kalau lu modif, hedon, terus ujung-ujungnya cuma buat pansos, main lu kurang jauh, men. Hai semuanya, balik lagi di vlog gua. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Gue juga alhamdulillah baik-baik saja. Dan ya masih suasana pandemi, jadi harus pakai masker. Sebenarnya ini kalau di rumah sih sebenarnya nggak apa-apa sih, lepas aja karena kan di rumah gitu. Cuman karena sudah menjadi new normal, jadi ya seperti inilah. Dan di video kali ini, tempo hari itu gue bikin story di Instagram gue @jodimotovlog_HD ya, ada underscore-nya. Jadi gue bilang di situ kenapa sih motor itu modifnya harus head-on gitu, dan di situ gue kasih question box-nya yang dimana gue ingin tahu opini dari teman-teman semua gitu kan, para follower setia Jodimotovlog HD. Dan di sini nanti gue juga akan membacakan opini kalian satu-satu. Jadi ini istilahnya adalah video yang isi kontennya itu tentang head-on, tapi opininya dari kalian. Kalau gue hanya menyampaikan, dan mungkin gue juga akan beropini sedikit sih. Tapi sebelum itu, gue ingin berterima kasih kepada sponsor untuk video kali ini, Shell. Oke, Shell Advance Oli ya. Kalian kalau misalnya mau ganti oli jangan lupa pakai Shell Advance ya, yang Ultra, yang AX7. Ya ini jadi sudah terjamin juga kualitasnya, keawetannya, performanya, dan dia punya teknologi apa itu? Dia punya teknologi yang namanya active cleansing. Intinya jangan lupa pakai oli Shell, oke? Kalian yang pakai oli Shell, bro gue. Lanjut. Jadi gue di sini akan mengcapture opini kalian semua yang ada di sini. Oh iya, bukan pakai ini. Terima kasih asisten. Jadi di sini gue udah ngumpulin nih beberapa opini kalian yang udah gue screenshot di HP. Dan sorry banget kalau misalnya opini kalian nggak kebagian ya, karena gue scroll tadi, setelah beberapa jam kemudian, waduh banyak banget. Oke, kita mulai dari opini pertama nih, dari Putra Radea nih. Oh ini temen gue nih, anak-anak Banana Split. Katanya kenapa modif itu harus head-on? Biar di repost sama akun hedon di IG. Oh berarti buat naikin follower kali ya. Terus ini kata si Faiz TM, oh ini teman gue nih. Karena kalau gila namanya Edan. Gimana ngelawak ya? Ya. Selalu om-om. Nih dari Mikhail Hakim. Terlalu banyak mengacu kepada sultan-sultan yang hobinya modif hedon. Mungkin karena kan rata-rata modif head-on itu ya, kalau kita para kaum sobat Miss Queen ya bilangnya wah ini modif sultan gitu kan. Netizen itu kalau misalnya lihat di sosmed, terus kalau misalnya ngeliat motor ada head-on dikit aja, wah ini modif sultan, wah modif ini. Ya mungkin biar pengen disebut seperti sultan kali ya, berarti alasannya biar pengen disebut sultan. Ada yang ngerasa gitu nggak sih? Ini kata Irsan 56, teman gue juga ya. Karena duitnya lagi ada. Ya bener sih. Ya kalau modif head-on itu kan memang kita itu artinya siap untuk mengeluarkan duit yang memang jutaan, bahkan sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta gitu, hanya sekedar buat modifikasi. Karena modifikasi adalah passion adalah hobi adalah menyenangi jiwa kita di hidup. Jadi apapun demi hobi, yuk kita gas. Jadi selagi ada duitnya, yuk hajar. Wow, I am Darsem 96, biar nggak ngantuk ngap. Siap. Modif head-on biar gak ngantuk. Gua ngerti maksudnya. Karena kalau misalnya ngelihat motor head-on, itu kayak mata tuh langsung auto tertuju langsung. Kalau kita para kaum adam pasti lah, kalau misalnya kayak ngeliat kaum hawa langsung matanya tajam, sinyalnya kenceng. Wih, cakep nih gitu. Sama juga kayak motor gitu kan, kalau misalnya ada yang modif head-on, dibilangnya langsung wah biar nggak ngantuk nggak, biar semangat terus, biar apalah, biar inilah. Terus ini ada komentar dari Azmiumara. Not all about price, tapi fungsi harus lebih diunggulkan. Ya benar sih, karena pada dasarnya kalau masalah fungsi, kalau memang fungsinya benar-benar ada fungsinya, terus memang berguna secara langsung dalam saat pemakaian langsung atau berjangka panjang, biasanya orang nggak akan ngelirik dari segi harga segala macam ya kan. Contohnya kayak misalnya
part modifikasi yang benar-benar paling banget wajib untuk dipasang, contoh ya kayak frame slider gitu, orang pasti nggak akan ngeliat harganya berapa, pasti dia langsung pengen pasang karena memang fungsinya ada dan memang tujuannya untuk safety, keamanan gitu kan. Ini kata RN Performance 21, butuh pengakuan. Wih, kayaknya ini lagi terjadi mungkin ya, dari dulu sampai sekarang mungkin ya, dari awal kata hedon sampai sekarang mungkin ini akan menjadi sebuah, nggak ngerti ya. Jadi kalau yang gue tangkep itu sekarang motoran itu, lu kalau modifnya nggak hedon nggak gaul, lu kalau modifnya nggak hedon nggak keren, lu kalau modifnya nggak hedon bukan teman gue gitu. Kurang lebihnya butuh pengakuan. Mungkin dipikirnya kayaknya gue kalau misal mau riding sama ini harus modif hedon dulu deh, baru kayak pede segala macem. Karena itu sudah terjadi, di dunia motor Indonesia ya. Lanjut, ini opini dari Islak 25. Biar nggak barbar ridingnya. Kalau ini bener sih, karena biasanya kalau orangnya udah modif hedon, motorannya itu jadi kayak hati-hati gitu. Nah saking hati-hatinya jadi nyusahin yang lain gitu. Misalnya dia kalau misalnya di depan ridingnya kagok, akhirnya ya udah disalip gitu kan misalnya, karena saking hati-hatinya dia bawa motor, nggak mau terlalu nempel gitu kan kalau misalnya di lampu merah atau lagi parkir, nggak mau terlalu mepet juga parkirnya sama motor-motor yang lain, bahkan sama motor-motor temennya. Ada nggak sih teman-teman kalian yang seperti itu? Karena dia modif hedon kayak bener-bener hati-hati banget kalau riding, apalagi kalau misal udah pakai ganti velg yang mahal gitu, ada lubang dikit ngehindarinya lebay. Ngehindarinya kayak 90 derajat langsung belok kanan gitu. Ini lanjutan opini dari Daniel Pambudi. Ada orang yang passionnya dimodif, terus sama ada orang yang pansos buat kelihatan keren doang. Ini yang udah tadi gue sebutin ya di opini temen siapa tadi yang butuh pengakuan ini. Ya buat pansos, karena nggak tahu ya. Pasti juga kalau misalnya ditanya, lu modif hedon buat pansos ya, pasti nggak akan ada yang ngakuin gitu. Tapi itu sebenarnya ciri-cirinya tuh akan kelihatan gitu. Kalau misalkan punya temuan modif hedon terus biar gimana gitu, entah biar pansos atau biar bisa ini, pasti akan kelihatan gitu gerak-geriknya segala macem. Tapi ya lucu aja sih kalau misalnya lu modif motor hedon biar pansos, biar IG-nya naik, engagementnya naik, exposure-nya naik, auto follower 1000, 10.000 swipe up gitu kan. Ini udah nggak dikit ya, udah banyak banget ya yang gue lihat orang yang seperti ini. Tapi nggak salah juga sih, ya karena memang hak-haknya dia, orang dia mampu modif hedon gitu kan. Tapi ini menarik loh kalau misalnya dia dibilang pansos, aduh. Nih lanjut lagi dari Fzra KMLNZBLLH. Mungkin biar cewek tertarik sih bang, wish. Gila. Ini berarti kalau udah ada opini kayak begini, berarti secara nggak langsung cewek-cewek di Indonesia atau di tanah air gitu kan, udah pada tahu dong. Gue udah mulai sering lihat sih yang kayak misalnya postingan-postingan sebuah akun yang dimana tuh dia tentang postingannya itu adalah bedanya harga helm ini sama itu. Nah itu udah mulai tuh banyak edukasi kepada para kaum hawa yang dimana biar kalau ini tuh untuk ngarahnya ke bapak-bapak yang sudah berkeluarga ya, maksudnya yang sudah menikah gitu. Jadi kalau misalnya jangan sampai tertipu ya para ibu-ibu gitu misalnya. Opini dari M Hasanal Bana 379. Biar auranya keluar. Aura apa nih? Aura kekayaan. Terus ini Alamsyah Raihan 22. Biar sombong aja gitu. Siap. Nih definisi opini sultan nih kayak gini ya. Alamsyah Raihan. Terus ini opini dari FVC Karel. Biar pamer gitu bang, padahal mah orang tuanya makan tahu tempe doang. Waduh, ini sih yang nyelekit ya, bela-belain demi gengsi lu. Dan lu misal modifikasi masih ditanggung orang tua gitu, baru sakit gue denger ya, sumpah. Kecuali lu duit sendiri ya, itu lain cerita. Tapi kalau masih ditanggung, aduh jangan ini dah. Intinya mah apa adanya aja dah. Kalau memang dibolehin syukur, enggak ya udahlah, yang ada aja gitu. Terus ini lanjutan dari Rahman Syaham. Modification is not about hedonism, but modification is a soul yang mengalir seperti air aselole. Ini kayaknya orang Jaksel nih. Ini lanjutan dari Denny Safitra 29. Mumpung masih muda bang, kalau udah beristri bukan hedonin motor tapi hedonin istri. Wah, lu jangan curhat di sini. Tapi kayaknya para suami-suami kayaknya bakal gitu ya. Tapi enggak deh, semoga gua nggak kayak gitu deh.
Amin. Karena manusia nggak pernah ada rasa cukupnya. Wih, ini yang paling relate sama kehidupan kita sehari-hari. Entah itu mau modifnya motoran, mobilan, apapun itu. Yang namanya udah hobi terus kita lagi ada duit, pasti rasanya pengen, wah ini gue pengen dirubah, wah ini mau dirubah, wah ini gue mau ini gitu. Nggak akan ada rasa cukupnya. Ya paling bijaknya adalah, ya apa sih yang kalian butuhin itu. Entah itu buat motor kalian, misal kalau gue butuhnya kalau modif di motor gue, yang penting keamanannya sama performanya sedikit-sedikit lah, nggak usah yang terlalu full banget karena kan penggunaannya di jalan raya bukan di sirkuit gitu misalnya. Jadi modif motor head-on itu tidak salah pada dasarnya, tapi bukan menjadi acuan sebagai kalian tuh kalau misalnya mau jadi anak motor harus modif head-on. Jangan kayak gitu ya. Intinya mah secukupnya aja, sebutuhnya seberapa. Kalau misalnya ada budget, kalau mau modif ya sok monggo. Selama balik lagi ya tidak merugikan orang lain dan jangan sombong. Itu hanya masalah perspektif aja. Cie gitu. Karena pada dasarnya kalau lu modif head-on terus ujung-ujungnya cuma buat pansos, main lu kurang jauh men. Ya udahlah, paling kayak gitu aja. Jadi sekian opini kalian tentang kenapa motor harus modif head-on, dan termasuk gue juga opininya ya, nambah-nambah dikit. Mungkin kalian mau menambahin lagi, mau bahas topik tentang apa, nanti modelnya konsepnya akan begini juga. Opini kalian akan gue masukin di video. Jadi ya udah, paling segitu aja. Dan terima kasih kepada sponsor kami Shell ya. Terima kasih sering-sering karena kita juga pengen kaya biar bisa modif head-on. Udah. Bye. Peace.